nanas. Kurang kompak. Haji Sulam jualan nanas. Yang jawab salam, saya doakan hutang-hutangnya lunas. Amin. Mobil khusus buat saya sendiri. Emang punya utang? Banyak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wa baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaba khairun amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum fa innahum makhluqu nali zamani ghairi zamanikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Sahibul Bait Ibunda Ustazah Saroma beserta suami dan anak-anak beliau, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak para dosen yang telah hadir, alhamdulillah bisa melihat tampilnya kita semua untuk mengevaluasi kami nanti. Yang saya cintai, teman-teman semua seperjuangan kelas 2A dakwah, mudah-mudahan hadirnya kita hari ini di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka muhadharah kelas. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin. Salawat bersalam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, istri-istri kalian dari siksa, anak-anak kalian dari siksa api neraka. Di dalam surat yang lain, di surat An-Nisa ayat 9, Allah juga mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takutlah kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Jika melihat dalam sejarah, atau cukuplah kita melihat di sekeliling kita, banyak seekor singa yang melahirkan seekor anak kucing, atau mungkin sebaliknya, seekor kucing yang melahirkan anak singa. Maksudnya, betapa banyak orang tua yang sukses di zaman sekarang dalam segi ekonomi, pendidikan, namun kemudian meninggalkan anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan di kemudian hari. Tapi banyak juga orang tua yang sederhana, bahkan memiliki keterbatasan, contohnya di bidang ekonomi, namun kemudian meninggalkan anak-anak yang gemilang. Maka dari sini, apapun kita, siapapun kita, seorang dai, seorang ulama, seorang konglomerat, janganlah terlalu percaya diri bahwa anak-anak kita akan sukses kita nantinya. Tapi kita wajib terus mendoakan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan nasib anak-anak kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ada beberapa prinsip dalam mendidik anak menurut Al-Quran, agar kita semua mampu mendidik anak-anak yang gemilang, terutama anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anak adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Anakmu bukan pilihanmu. Mereka menjadi anakmu juga bukan pilihan mereka. Semua adalah takdir yang Allah berikan, tapi yakin itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Kita orang tua tidak bisa memilih, Bu, mau melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Anak pun juga sama, tidak bisa memilih mau dilahirkan ibu yang seperti apa. Tapi tetap terus berpikir bahwa takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik. Yang kedua, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dia adalah karunia, hadiah, hibah yang disyukuri ketika lahir, diterima dengan kesukacitaan, diakikahkan, diberikan nama yang terbaik. Nama adalah doa. Maka Islam mengajarkan kita untuk merawat amanah yang Allah berikan dengan cara merawatnya, menjaganya, memberikan pendidikan yang terbaik semampu kita sampai kematian yang menjemput. Yang ketiga, anak akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirnya anak di dalam rumah tangga adalah sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang tuanya, yang sangat ditunggu-tunggu, Bu, kehadirannya. Betul tidak, Ibu-ibu? Betul. Walaupun mungkin ada sebagian yang diuji tidak memiliki keturunan, tapi Allah lebihkan dari segi yang lain. Alhamdulillah, di sini punya anak semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh-soleh ya ibu-ibu. Saya 11. Namun ingat, setiap keinginan kepada Allah adalah janji. Maka tepatilah janjimu. Kepada Allah, karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah dari setiap anak-anak yang kita miliki. Yang keempat, mendidik anak menjadi anak yang soleh. Allah tidak mewajibkan kita, orang tua, untuk menjadikan anak-anak yang mahir dalam segala hal, yang pinter, yang prestasinya banyak. Tidak, Ibu. Kita hanya wajib untuk mendidik. Kita yang diwajibkan oleh Allah adalah untuk menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah, mengenal Tuhannya, menyayangi Rasulnya. Itu aja, Bu. Jadi tidak usah terlalu anak diforsir harus pinter, harus mahir dalam segala hal. Tidak. Karena memang pada dasarnya jasadnya milik kita, tapi hati dan pikiran tidak bisa kita tahan, tidak bisa dia harus jadi keinginan seperti kita, tidak bisa. Saya pun begitu, Bu. Saya mulai berpikir
hati itu milik Allah, yang bisa merubah ya Allah. Jadi kalau saya diuji dengan anak yang lagi diuji, saya berdoa, ya Allah saya ridho, balikan hatinya, semoga dia luluh. Itu aja. Karena kalau kita terlalu ribut, yang ada nanti kita malah argumen, gak ada selesainya, ada malah emosi. Yang kelima, jadilah tauladan bagi anak. Jika ingin memiliki anak yang soleh, maka kewajiban kita sebagai orang tua harus menjadi soleh terlebih dahulu. Walaupun mungkin memang ada sebagian rahmat Allah turun dari orang tua yang tidak soleh tapi anaknya soleh, dan kita pun gak usah terlalu bangga juga nih Bu, oh saya udah soleh, nanti anak saya bakalan soleh. Iya, wallahu alam. Kita hanya wajib mendoakan, karena sebagian dari orang tua itu memang ada yang diuji dengan anak-anaknya yang bermasalah. Tapi yakin hidayah dan rahmat Allah itu pasti ada selama kita mau berdoa. Yang keenam, bersungguh-sungguh dalam mendidik anak. Terkadang kita orang tua terlalu berfokus dengan hasil akhir. Anak saya harus jadi dokter, anak saya harus jadi dai, tapi tidak membersamai proses pendidikannya, terlalu melepas. Banyak gak begitu sekarang? Banyak. Padahal peran ibu itu yang paling utama di dalam rumah. Karena kalau kita ibu membersamai mereka, insya Allah Bu, anak itu akan terjaga. Walaupun kita nggak tahu di luar, tapi mudah-mudahan Allah selalu menjaga mereka. Yang ketujuh, mendidik anak hingga kematian menjemput. Tidak ada batas waktu kapan sampai kapan kita harus mendidik anak, kecuali kematian. Jadi selama Allah memberikan kita untuk hidup, maka selama itu pula kita wajib memberikan pendidikan kepada anak. Kesimpulannya, anak adalah titipan dari Allah, dan kita selaku orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Maka selayaknya kita berkewajiban memberikan pendidikan yang terbaik, menjadi tauladan untuk mereka. Jangan pernah lelah mendidik mereka sampai batas akhir, yaitu kematian. Semoga Allah selalu menguatkan kita para orang tua dalam menampingi setiap proses pendidikan anak-anak kita sampai ajal menjemput. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekiranya cukup sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.